25, marilah kita bersama-sama membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini acara ini resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan diseminasi matematika gembira di SDN Negeri 1 Karman, Kecamatan Pekarum Timur. Pertama-tama, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yang terhormat Bapak K3S Kota Timur Bapak Faisal, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Karta Ibu Putri, yang saya hormati ibu-ibu, Dewan Guru, Wali kelas 1. Kita akan memulai tentang matematika gembira untuk fase A di SDN. Tujuan matematika gembira yang pertama adalah mengubah persepsi siswa, yang kedua meningkatkan kompetensi guru, yang ketiga membuat pelajaran lebih bermakna, yang keempat meningkatkan kemampuan numerisasi, yang kelima menumbuhkan pola pikir kritis. Jadi dengan matematika gembira diharapkan anak-anak yang tadinya mau belajar matematika, gurunya galak termasuk saya, gurunya juga ribut sedikit marah-marah. Jadi dengan menerapkan konsep matematika gembira ini diharapkan anak-anak akan menyukai belajar matematika. Next, Mbak. Matematika gembira, gembira ini ada panjangannya, Bu. G itu gali, E eksplorasi, M muat konten, B buat aktivitas pembelajaran, I ikuti pemikiran murid, R rayakan dan apresiasi, A akhiri dengan gembira. Di mana G ini atau gali kita menggali kemampuan awal anak tentang materi yang akan disampaikan. Yang E eksplorasi, kita mengeksplor nih, anak itu tahunya kemana di materi ini, mau nyampe mana atau seperti apa di mana. Jadi kita harus mengeksplorasi anak. Muat konten. Muat konten itu kita harus memasukkan konten-konten pelajaran matematika terhadap lingkungan sehari-hari. Jadi kita harus memasukkan hal-hal yang berkaitan dengan materi kita yang akan disampaikan ke anak, harus menyajikannya dengan lingkungan sehari-hari. Yang B, buat aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran itu misalnya gini, kita akan belajar berhitung. Berhitung itu kan ada tambah, kurang, kalau di kelas rendah. Jadi kita harus membuat aktivitas pembelajaran itu lebih menyenangkan dengan cara bermain. Tapi rata-rata anak-anak kelas 1 kalau bermain keterusan bermain. Kalau gurunya yang galak, keterusan. Terus yang I, ikuti pemikiran murid, R rayakan dan apresiasi. Jadi ini kalau kita bermain, anaknya maunya main apa? Ikuti dulu. Tapi kalau anak itu salah, kita juga nggak boleh langsung kamu salah, Nak. Mulai dari mana ini absen? Yang A, rayakan dengan gembira. Setelah kegiatan berhasil, kegiatan selesai, kita merayakan dengan gembira. Misalnya nih, anaknya diberi apel
Boleh dijawab, Pak? Maaf untuk menanggapi sedikit juga. Untuk numerasi itu pembelajaran dengan menggunakan alat media. Jadi anak-anak melihat dan melakukan permainan misalnya dengan menggunakan permainan tadi anak-anak bisa berhitung. Sedangkan matematika murni itu misalnya angka-angka yang sudah tertera di situ. Jadi anak-anak sudah tahu 4 ditambah 4 sudah 8. Jadi dia tidak menggunakan media, sudah memahami itu matematika bahwa 4 ditambah 8. Sementara numerasi itu dengan menggunakan media pembelajaran. Terima kasih. Di sini ada numerasi. Fokus dari numerasi menggunakan angka dan konsep matematika dasar untuk menyelesaikan masalah praktis dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, menghitung uang kembalian, anak jajan di warung, berapa belanjanya, berapa kembaliannya, terus membaca grafik atau tabel pada kemasan makanan, memperkirakan waktu tempuh, misalnya dia ke sekolah nih dengan jalan kaki, berangkat jam 7, nyampe sekolah jam berapa ya? Terus menghitung persentase diskon. Terus tujuannya membantu individu dapat berfungsi di masyarakat dengan mampu memahami dan menggunakan informasi kuantitatif di sekitar mereka. Jadi kalau numerasi itu ibaratnya kegiatan matematika yang berhubungan dengan kegiatan kita sehari-hari. Next, Mbak. Sedangkan matematika murni ini fokusnya adalah mempelajari konsep, struktur dan teori matematika yang lebih luas dan abstrak. Contohnya belajar aljabar, itu kan sudah dari sana tuh konsepnya, kalkulus, geometri atau teori bilangan sebagai disiplin ilmu tersendiri. Tujuannya memahami prinsip-prinsip dasar matematika sebagai ilmu, bukan hanya penerapan. Jadi dalam matematika murni ibaratnya sudah terstruktur, sudah ada rumusnya, ya seperti itulah mencarinya. Ibu-ibu pernah anak-anak itu diajak untuk bermain permainan tradisional sebagai bagian dari pembelajaran. Tujuan permainan itu digunakan yang pertama itu menghitung hasil penjumlahan dan pengurangan sederhana. Yang kedua, melatih konsentrasi dan ingatan melalui permainan. Yang ketiga, berinteraksi aktif dan menyenangkan dengan teman. Next, Mbak. Struktur pengenalan operasi penjumlahan dan pengurangan itu ada yang pertama adalah chain atau perubahan, yang kedua part whole atau bagian keseluruhan, yang ketiga compare atau membandingkan. Chain ini terdiri dari join dan sparet. Join itu penggabungan yang melibatkan 3 jenis kuantitas, jumlah awal, jumlah perubahan, dan jumlah hasil. Sedangkan sparet adalah pemisahan dikenalkan melalui pemahaman di mana jumlah awal merupakan keseluruhan atau jumlah terbesar. Part whole atau bagian-bagian itu merupakan pengenalan konsep operasi yang melibatkan 2 bagian yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Next, Mbak. Sedangkan compare atau membandingkan melibatkan perbandingan kuantitas. Jadi kalau yang tadi C itu adalah antara itu penjumlahan, yang kedua part itu bagian-bagian yang digabungkan menjadi satu, yang sedangkan yang ketiga compare adalah melibatkan perbandingan 2 kuantitas. Next. Nanti ibu-ibu diharapkan untuk membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan metode permainan. Jadi di sini pembelajaran mendalam dapat dimasukkan dalam pembelajaran operasi bilangan. Pembelajaran mendalam itu kan ada mindful, meaningful, dan joyful. Berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan. Misalnya nih di sini kan kita belajar penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan kalau mindfulnya atau berkesadaran, murid diajak menyadari bahwa proses menambah sebagai tindakan bertahap dan memiliki makna.
meaningfulnya atau bermakna dihubungkan dengan pengalaman nyata, menambah jumlah teman, mainan atau benda di sekitar. Yang joyful atau menyenangkan, bermain congklak, menyusun blok angka atau bermain ular tangga. Sedangkan di pengurangannya, untuk meaningfulnya, murid memahami konsep berkurang sebagai proses kehilangan atau mengurangi dari keseluruhan. Sedangkan meaningfulnya atau bermakna dihubungkan dengan pengalaman sehari-hari, misalnya membagi kue, kehilangan barang, atau menghitung sisa benda. Joyfulnya bermain toko-tokoan, petak umpet, atau simulasi pembagian permen. Next, Pak. Kemarin saya juga melaksanakan praktek untuk di BGTK. Saya buat rekaman 1 jam sendiri di dalam karena anaknya saya pakai asli anak saya praktek, anak saya juga dia berantem di dalam. Ada yang pukul-pukulan, ada yang tabok-tabokan, ada yang naik-naik kursi. Karena kebetulan waktu saya praktek, bapak penjaga sekolah yang mana guru olahraga lagi nebang pohon mangga. Jadi setiap pohon itu nantinya langsung bilang, Bu itu jatuh, pokoknya jatuh. Bu mangganya pada jatuh, boleh diambil enggak? Jadi saya praktek juga. Ya maaf nih Bu di sini karena anak-anaknya karena benar-benar anak kelas 1 yang saya pakai. Saya nggak mau ngambil anak kelas 2 atau kelas 3 yang saya pakai enggak. Saya ambil di kelas 1. Jadi nanti kemarin saya membuat contoh permainan olahraga. Nanti di ini ibu buka ada di situ untuk anak-anak yang misalnya dengan congklak segala macam, permainan congklak segala macam. Nanti saya mohon ibu-ibu di sini nanti buat bukan FPP, seperti apa namanya rancangan pembelajaran yang harus dibuat. Nanti juga saya setorkan dulu seperti ini. Misalnya nih, karena saya contoh bermain olahraga, prinsipnya ya seperti tadi ada yang berkesadaran, terus permainan yang dihubungkan dengan pelajaran, terus ada joyful anak-anak bermain segala macam. Jadi Mbak nanti tolong ibu-ibu buat rencana pembelajaran bukan RPP. Saya nggak minta RPP, kalau RPP nanti panjang kali lebar kali tinggi. Saya cuma minta rencana pembelajarannya aja. Misalnya ibu mengambil judulnya tata ulang atau bisa bentuk. Kalau bentuk itu dikaitkan dengan benda-benda yang ada di sekitar, misalnya dengan apa namanya bentuk-bentuk meja segala macam. Cuman kalau mau menyenangkan ya kita pakai yang permainan tradisional, jadi anak-anak itu bisa bermain sambil belajar. Nah seperti itulah ibu-ibu untuk pembelajaran kita, sebenarnya pembelajaran mendalam yang terintegrasi ke dalam matematika gembira. Ya seperti itu yang tadi saya bilang, ada gali, eksplorasi, muat konten, beraktivitas, ikuti pemikiran murid, rayakan dan akhiri. Nah seperti itulah matematika gembira, sebenarnya intinya ya muridnya senang, muridnya gembira, materinya tersampaikan, dan jangan lupa beri apresiasi kepada siswa. Sekecil apapun itu harus diberi apresiasi. Next, Mbak. Nah ini kemarin saya juga melaksanakan yang harus saya kirim ke BGTK. Saya cuma mengambil videonya, saya dengan permainan olahraga dengan setelah anak yang ditangkap, iurannya disuruh menjawab kartu angka yang diberikan oleh guru. Setiap kita belajar matematika, kita harus menyelipkan atau menggunakan permainan-permainan tradisional yang biarkan anak itu tahu. Jadi semua materi itu disinkronkan dengan benda-benda yang nyata atau konkret. Kalau misalnya kita mau pinjam, kalau kita mau beli apel apa jeruk apa kan terlalu mahal, itu kita bisa menggunakan batu, bisa menggunakan permennya sebagai apresiasi waktu gurunya yang modal. Kalau mau belajar bentuk, kita bisa menggunakan, kalau ibu-ibu punya tapis, itu bisa dibawa ke sekolah sebagai benda konkret atau benda nyata untuk anak-anak belajar bentuk. Misalnya kalau tidak ada tapis, kita bisa menggunakan sekeliling yang ada di sekolah, dari jendela, lemari atau kursi, itu bisa. Jadi intinya untuk destinasi matematika gembira itu, anak-anak itu melakukan pembelajaran matematika itu dengan menyenangkan. Jadi nggak ada anak-anak yang takut, wah takut nih hipotik galak, wah takut nih donor galak. Jadi anak-anak ada hijab, oh gurunya galak, jadi males nih mau belajar sama kita, udah takut duluan. Dan tapi tantangannya yaitu kita belajar dengan melakukan permainan ini ya harus ekstra sabar. Karena rata-rata anak-anak itu kalau sudah bermain, maunya ya bermain terus, materinya nggak nyampe, anaknya mau semuanya ikut bermain.
Jadi intinya dari diseminasi matematika berbeda Kecamatan Kota Agung Timur ini diharapkan untuk guru-guru fase A atau kelas rendah melakukan pembelajaran matematika dengan menyenangkan. Jadi bisa menggunakan dengan permainan atau benda-benda konkret yang nyata yang ada di sekitar kita. Tepuk gembira ya. Sekarang kita akan melakukan tepuk gembira. Coba ibu-ibu berdiri dulu. Tepuk gembira itu hasil dari oleh-oleh dari didikannya. Dan tepuk gembira ini kan tepuknya gali, jadi tepuk gembira. Gali dan eksplorasi muat konten, buat aktivitas pembelajaran, ikuti program murid, rayakan dan akhiri matematika gembira. Gembira, saya. Mulai. Tepuk gembira. Gali dan eksplorasi muat konten, buat aktivitas pembelajaran, ikuti program murid, rayakan dan akhiri matematika gembira. Gembira. Sekarang kita mau main kereta api. Siapa yang mau jadi kasirnya? Siapa? Yuk, siapa yang mau jadi kasirnya di sini? Nanti anak-anak ibu maju. Mau main kereta api? Boleh. Oh boleh. Yuk, semuanya maju ke depan. Ya. Itu yang hitung duit ya Bu ya? Iya, hitung duit. Udah itu bagiin karcisnya juga. Ayo. Maju semua yuk, maju semua. Anak ibu, siapa yang mau jadi kasirnya? Siapa? Oh, Bu Yuli. Anak ibu ini yang cantik. Yuk, ini bareng-bareng. Naik kereta api. Waktu dan sesuatu hal makanya diambil sedikit saja, yang intinya bahwa anak-anak itu harus belajar matematika dengan gembira,